underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kementerian Perdagangan mengingatkan masyarakat supaya menjadi konsumen yang cerdas karena akhir-akhir ini pakaian bekas impor ilegal kian marak menjelang Lebaran. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita lihat berita itu bahwa memang ya sekarang ini menjelang Lebaran ini memang pakaian bekas impor ya, artinya orang-orang pedagang ada yang jual barang-barang impor berupa baju atau celana bekas. Ya, kalau di masyarakat kita ini kan terkenal sebagai thrift ya. Banyak sekali rumah-rumah penjualan fashion itu yang jualan barang bekas ya. Nah, kita juga sedikit tertawa ya. Itu ada himbauan dari oknum kementerian ya. Dia mengatakan masyarakat hati-hati ya, jangan beli baju bekas. Nanti bisa gatel. Jahitannya nggak tahan lama, bisa sobek-sobek. Jadi belilah produksi pakaian dari dalam negeri saja, seperti itu. Ini kan ya semacam dagelan ya. Pertanyaannya, apakah oknum tadi sudah pernah datang ke outlet thrift tadi itu? Cobalah ke sana. Barang bekas yang dikatakan bekas tadi itu ternyata bersih. Ya, ya bersih lah seperti pakaian baju baru dan tidak ada yang sobek-sobek. Dan itu orang awam itu kalau lihat itu mesti seneng kok. Harganya nggak mahal, kualitasnya oke, modelnya oke. Ya jadi tidak heran masyarakat itu juga kepengen beli barang bekas yang hasil diimpor sama pedagang tadi itu. Jadi pencegahannya itu bukan dengan kampanye hati-hati kalau pakai nanti gatel, itu bukan. Ya, memang ini dari segi industri dalam negeri terutama tekstil ya. Atau konveksi. Ini memang tantangan. Ya, karena musuhnya adalah barang import baju maupun celana tapi bekas. Ya, tapi bekasnya ini sebetulnya kan boleh dikatakan nih, biasa kan dulu kalau lagi ada macam-macam, ada musibah itu kan diminta, ayo dimohon supaya orang yang punya baju bekas, tapi istilahnya baju pantas pakai, disumbangkan kepada teman-teman kita, saudara kita yang kena bencana ya, apakah Gunung Merapi, apakah banjir, macam-macam, itu wajar kan, kalau disumbangkan juga baju pantas pakai, jangan baju bekas tapi sobek-sobek, ya itu kan nggak benar. Nah ini juga begitu, sebetulnya dijual di kios-kios atau pedagang-pedagang thrift tadi itu adalah baju atau celana yang pantas pakai. Nah itu luar biasa dan ramainya setengah mati. Ya harganya juga murah betul gitu. Nah jadi sebetulnya hal-hal yang seperti ini itu memang ada yang dirugikan kan tadi perusahaan-perusahaan tekstil. Tapi kan juga ada yang diuntungkan. Satu, pedagangnya untung. Konsumennya juga diuntungkan. Ya dengan uang yang sama untuk beli produk dalam negeri, bila dibelikan barang baju import tapi barang bekas atau baju bekas tadi itu yang pantas pakai, itu nilainya lebih tinggi dari yang thrift tadi itu. Ya kan nggak bisa disalahkan orang, karena orang merasa saya diuntungkan dengan adanya baju bekas import ini. Nah ini gimana? Ya sebaliknya pabrik itu harus dilindungi, konsumen kan juga harus dilindungi. Ya jangan seenaknya nanti kalau barang-barang import udah nggak ada, barang dalam negeri dinaikkan segila-galanya, modelnya juga seenak-enaknya. Nah yang dirugikan konsumen. Jadi ini gimana? Kira-kira kenapa ini bisa terjadi Om Bob? Ya karena ada permintaan dalam negeri. Ini kan hukum pasar, ada permintaan, maka ada orang mencari barang-barang yang diminta oleh pasar tadi itu. Entah bagaimana caranya. Kalau sekarang bilang pemerintah melarang itu import baju-baju bekas. Tetapi kok masih bisa ada.
Nah ini kan masuknya bisa pakai kapal selam kan. Tiba-tiba muncul mungkin pakai mana-mana tidak lewat jalur yang semestinya. Banyak jalan tikus. Ya kan? Nah ini kan bisa. Nah sekarang pertanyaannya di Indonesia itu kalau kita jual baju bekas boleh nggak? Baju yang sudah kita pakai, kita bosen mau dijual, boleh nggak? Kan nggak ada larangannya. Ya jadi kalau mengatakan ini baju import, sekarang pedagangnya bilang ini nggak import kok. Ya ini dari desa mana, dari kota mana, kita belinya dari sana bukan dari import atau gimana? Kan juga nggak susah kan membuktikan kan. Jadi debat kusir, nggak cuma debat kusir, yang pegang kekuasaan yang menang kan langsung tinggal tunjuk ini salah, padahal salahnya di mana? Jadi mestinya bukan caranya seperti ini, harusnya satu, ya bagaimana supaya orang mau investasi di negara kita ini? Ya sekarang kemarin kan dengar kan banyak pabrik-pabrik tekstil tutup, betul. Dan perlu ditanyain kenapa kok tutup? Ya. Jangan cuma nyalahkan barang impor. Harus bisa menganalisa sendiri. Oh kemungkinan loh ya. Kemungkinan tidak efisien. Tenaga kerja kita itu kalah sama kemampuannya dibanding sama tenaga kerja di Vietnam, di Kamboja. Ya ini harus dipikir kenapa ya. Tugasnya dari pemerintah ya membina perusahaan-perusahaan itu supaya dia bisa melatih SDM-nya kerjanya lebih efisien. Kualitasnya juga harus bisa dikasih pelajaran atau dibimbing. Jangan cuma malah jadi preman. Nah ini kan jadi repot kan. Nah, enggak cuma itu ya soal banyaknya hari libur. Nah, bisa juga kan kalau di Vietnam itu hari liburnya udah tertentu, kalau di sini sedikit-sedikit libur. Ya sedikit libur. Nah ini kan jadi repot. Nah jadi ini semua tuh secara komprehensif itu berpengaruh untuk bisa mengatasi barang import baju bekas tadi itu. Ya jadi ini memang pekerjaan yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini asalkan pemerintah itu betul-betul serius, nggak cuman pencitraan doang, tapi harus betul-betul komprehensif, datang bicara dengan ahli-ahli, menentukan bagaimana yang harus dilakukan. Setelah itu juga apa? Pengawasannya. Dan kalau ada pelanggaran bagaimana? Ya yang disalahkan jangan pengusahanya saja, tapi karyawannya yang harus juga dipikirkan. Kalau dia yang salah, ya jangan dilindungi. Ya jadi banyak sekali aturan-aturan pemerintah ini yang terus terang tidak cocok dengan keinginan yang lazim dari pengusaha. Ya jadi sekali lagi masalah ini tidak sesederhana diucapkan, ya tapi harus dilaksanakan pekerjaan rumah ini secara seksama, baru masalah ini bisa selesai. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.